So that little bitch stop tripping, we gon' get the bag. Chanel on my back, she like living fast. She wanna fall with me cause we getting cash. I hit that bitch raw, did that in like that. Hai, kembali lagi bersama saya Vicky di channel YouTube Kaifai. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berhubungan dengan jaringan. Tapi sebelum itu, sekarang saya adalah pemimpin salah satu perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu perusahaan PT Pencari Sinyal Sejati. Perusahaan saya ini bergerak di bidang ISP atau Internet Service Provider. Kebetulan materi yang akan saya sampaikan kali ini juga ISP. Perkenalan ISP. Di sini saya mengelompokkannya menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian ISP, perkembangan internet di Indonesia, fungsi dan cara kerja ISP, kelebihan dan kekurangan ISP, klasifikasi dan jenis ISP, masalah yang dihadapi ISP, tata cara memilih ISP, dan yang terakhir adalah contoh layanan ISP yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian ISP. ISP atau Internet Service Provider atau dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan PJI, penyedia jasa internet, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa internet agar konsumen dapat menggunakan media online. Layanan ISP biasanya menggunakan biaya per bulan. Layanan itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu dial up atau yang menggunakan kabel telepon biasa. Biasanya kecepatannya relatif lambat. Yang kedua yaitu broadband. Layanan ini sudah menggunakan non-kabel atau wireless serta menggunakan jaringan satelit. Tentunya layanan ini memberikan kecepatan yang lebih cepat daripada dial up. Selanjutnya yaitu perkembangan internet di Indonesia. Perkembangan internet di Indonesia sedang marak-maraknya pada era 90-an, terutama pada tahun 1995. Di situ pertama kali ISP datang di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah fungsi dan cara kerja ISP. Fungsi ISP secara umum yaitu sebagai penyedia jasa internet. Jika dirinci, mungkin fungsi ISP bisa menjadi media yang digunakan pengguna internet untuk mengirimkan surat elektronik, untuk melakukan panggilan suara menggunakan internet, dan masih banyak lagi. Kemudian cara kerja ISP. Cara kerja ISP tergolong sederhana. Pihak ISP hanya menunggu konsumen datang kemudian meminta akses internet. Setelah itu, pihak ISP akan meruting perangkat jaringan yang digunakan oleh pengguna jasa. Pihak ISP akan memverifikasi akun kita, kemudian memberikan alamat IP modem kita. Setelah itu, baru kita bisa menggunakan internet. Selain itu, kita juga bisa menggunakan router, yaitu berupa perangkat yang terpisah atau terintegrasi dalam modem, agar kita dapat sekaligus menggunakan banyak perangkat untuk terhubung ke internet. Kelebihan dan kekurangan ISP. Segala sesuatu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sama halnya dengan ISP. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan layanan ISP dengan menggunakan kabel. Kelebihannya, biayanya relatif murah. Kekurangannya, kecepatannya lambat, sering terjadi trouble, dan bergantung pada kualitas kabel yang digunakan serta pelayanan yang kurang profesional. Yang kedua adalah kelebihan dan kekurangan layanan ISP dengan menggunakan non-kabel atau wireless. Kelebihannya, kecepatannya cepat, harga yang murah jika pemasangan unit yang banyak, serta pelayanan yang profesional. Kekurangannya, mudah diretas, biaya perangkat yang mahal, serta ketergantungan terhadap cuaca. Klasifikasi dan jenis ISP. Layanan ISP atau penyedia jasa internet
tentunya memiliki klasifikasinya tersendiri. Hal ini disebabkan oleh jenis ISP serta kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Di sini saya memberikan 5 contoh layanan ISP yang sering digunakan, yaitu 1. Dial-up. Koneksi jenis ini merupakan koneksi yang menggunakan kabel sebagai transmisinya. Jenis koneksi ini biasanya sering digunakan di warnet. Yang kedua, ada dedicated connection. Jenis koneksi ini merupakan jenis koneksi yang tetap menyala selama 24 jam atau non-stop. Jenis koneksi ini sering digunakan di perusahaan-perusahaan ataupun perkantoran yang memiliki banyak komputer. Yang ketiga adalah hotspot. Jenis koneksi ini merupakan jenis koneksi yang sudah tidak menggunakan kabel. Biasanya layanan ISP ini sering digunakan di tempat berkumpul, misalnya restoran dan juga kafe. Yang keempat adalah wireless. Jenis ISP ini juga sudah tidak menggunakan kabel, dikarenakan sudah menggunakan prinsip kerja wide area network ataupun WAN. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mobile access. Ya, seperti namanya, mobile, berarti jenis internet ini merupakan jaringan yang khusus dibuat untuk pengguna mobile, misalnya handphone, tablet, dan lain sebagainya. Layanan ini menggunakan jaringan GSM dan CDMA. Masalah yang dihadapi ISP. Menggunakan ISP untuk terhubung internet memang sudah menjadi jawaban bagi perusahaan maupun perorangan. Namun, seiring berjalannya waktu, ISP juga menemukan permasalahan ataupun trouble, misalnya mengenai akses ISP. Ini disebabkan oleh server provider ISP yang sedang down atau bahkan mati. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh arus listrik yang kurang stabil. Dan masalah yang terakhir yaitu hal teknis, misalnya kabel yang terputus ataupun adapter yang tidak tersambung. Tata cara memilih ISP. Masalah yang saya sebutkan tadi terkadang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, kita dapat memilih ISP yang baik dan bagus. Yang pertama, pilihlah layanan ISP yang kecepatannya sudah bagus dalam hal transfer data. Yang kedua, pilihlah layanan ISP yang terdekat dengan rumahmu, dikarenakan jikalau ada trouble atau masalah, kamu bisa langsung datang ke kantornya. Dan yang terakhir, pilihlah layanan ISP yang sudah resmi dan banyak digunakan oleh perusahaan besar. Contoh layanan ISP yang ada di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak sekali perusahaan yang menyediakan layanan ISP. Namun, yang banyak digunakan oleh perusahaan besar antara lain yaitu IndiHome, First Media, Biznet, MNC Play, Astinet, IM2, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi ISP. Apabila ada kesalahan kata, penulisan, pengucapan, serta perbuatan, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa.